Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui Indonesia. Memasuki bulan Ramadan, sejumlah perusahaan padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja dan putus kontrak semakin marak. Teranyar, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah menutup pabriknya. Raksasa industri tekstil dalam negeri itu resmi berhenti beroperasi mulai 1 Maret 2025. Imbasnya, perusahaan Sritex melakukan PHK massal lebih dari 10.000 buruh dan karyawan. Sebelumnya, hal yang sama melanda PT Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat dan PT Danbi International di Garut, Jawa Barat, gulung tikar dan menyebabkan puluhan ribu pekerja menjadi korban PHK. Lantas, langkah apa yang diambil pemerintah mengantisipasi badai PHK yang terus terjadi terlebih memasuki masa puasa dan Lebaran? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, gelombang PHK ini masih menghantui Indonesia dan bahkan memasuki bulan puasa, nanti juga ingin menyambut Lebaran. Ini sejumlah perusahaan padat karya juga harus melakukan PHK massal kepada para karyawannya. Terbaru PT Sritex Indonesia, 10.665 karyawan di PHK. Ada pula PT Sanken dan juga PT Danbi International. Lalu apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi gelombang PHK kembali terjadi? Pemirsa, kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Mas Fitra Faisal, analis ekonomi dari UI. Mas Fitra, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam lagi. Sama-sama Mbak Ken. Terima kasih Mas Faisal, dan bergabung bersama kita juga melalui sambungan Zoom ada Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer. Selamat malam Pak Noel, Pak Wamen. Malam. Ya, malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Pak Bob Azam, Kadin Bidang Industri, Apindo Bidang Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Bob. Malam. Ya, dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada Koordinator Serikat Buruh Sritex Group, Pak Slamet Kaswanto. Mungkin saya mau ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, ini kan sebenarnya beberapa waktu lalu kita masih ingat lah Pak, pemerintah ini terus mencoba untuk bisa menjaga agar gelombang PHK khususnya di Sritex ini tidak terjadi. Tapi hari ini kita melihat kenyataan itu Pak. Lalu apa yang bisa disampaikan oleh pemerintah mengenai hal ini? Ya, pertama-tama kita turut prihatin ya atas kejadian yang memilukan inilah ya, terhadap kawan-kawan pekerja dan buruh di Sritex. Bahwa ini kan berkali-kali kita upayakan lah ya, udah sangat maksimal lah saya sebagai wakil menteri berkali-kali datang ke Sritex untuk menahan agar tidak terjadinya PHK massal di Sritex. Waktu itu manajemen sudah sepakat untuk tidak melakukan PHK. Atas ada upaya-upaya yang lain, misalnya kayak kurator melakukan gugatan-gugatan terkait kepailitan. Nah, kemudian kita negosiasikan lagi agar terjadinya going concern ya, berjalan ini perusahaan. Nah, kita sampai detik ini ya akhirnya ada keputusan yang dilakukan oleh kurator yang sebetulnya kami tidak bisa lagi menyentuh karena ini persoalan hukum yang menjadi keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Niaga di Semarang, yang ya kami tidak bisa mampu menjangkau wilayah hukum itu. Tapi kita tetap, halo? Ya, silakan Pak Wamen dilanjutkan. Ya, tapi tetap kita melakukan upaya-upaya yang maksimal terkait misalnya hak-hak dan kewajiban kawan-kawan Sritex, kawan-kawan buruh, misalnya hak mendapatkan pesangon, kedua hak untuk mendapatkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, juga JHT, jaminan hari tua. Nah, hal-hal ini yang sedang kita lakukan. Kita tidak mau masuk, ya kalau mau ditanya nangis, saya nangis sekali gitu loh. Tapi kan kita tidak mau negara kan tidak
boleh larut dengan hal yang sangat emosional ini. Karena negara kan harus rasional. Nah, bentuk rasionalitasnya ya kita coba mencari mitra-mitra industri kita yang membutuhkan tenaga kerja. Di sana juga kemarin Kepala Dinas Tenaga Kerja coba cari mitra industrial kita mana-mana aja yang membutuhkan tenaga kerja. Gitu. Jadi kita tidak tinggal diam dalam hal ini. Nah, kedua juga di sana kan nanti ada proses yang sebetulnya kalau bersabar kan ada investor yang bisa masuk ke Sritek. Nah, mereka akan melakukan rekrutmen baru dan kawan-kawan bisa masuk lagi dan itu akan menjadi skala prioritas kita, kawan-kawan pekerja Sritek. Nah, nanti tinggal syarat-syaratnya seperti apa ya, kita minta untuk tidak diberikan syarat-syarat tertentu ya, agar mereka lebih punya keyakinan lagi atas masa depan mereka. Misalnya kayak ijazah, kemudian umur, ya dikasih syaratnya yang rasional lah. Misalnya bisa bekerja dan mampu, gitu loh. Jangan sampai syarat-syaratnya memberatkan kawan-kawan Sritek dan kawan-kawan buruh Sritek dan pekerjanya. Itu dari kami, Mbak. Oke, baik, ini kenyataan pahit tentunya yang kita lihat bersama, tapi pemerintah tadi tentunya juga punya upaya setelah ini untuk bisa mengakomodir para karyawan yang di PHK ini. Kita nanti masih ingin tahu Pak Wamen seperti apa kemudian skema yang dipersiapkan. Tapi Pak Bob, kalau dari Apindo sendiri melihat apa yang tengah terjadi di industri atau di perusahaan padat karya ini sehingga cukup banyak Pak jumlahnya di PHK, tidak hanya di PT Sritex tapi juga di Sanken dan juga di PT Danbi International dan terbaru ada juga Yamaha. Seperti apa Pak Bob? Memang fenomena PHK ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, hampir di seluruh belahan dunia juga mengalami proses PHK ya. Cuma persoalannya adalah seberapa lama mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, itu saja gitu loh persoalannya. PHK itu suatu hal yang mungkin kita nggak bisa hindari ya. Macam-macam persoalannya, mulai dari penurunan permintaan, perubahan teknologi, perubahan preference dari customer, ya, kemudian juga masalah strategi perusahaan yang mungkin juga bisa salah ya, over investment dan lain sebagainya. Jadi apa saja bisa terjadi. Cuma yang kita lihat fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 2019 sebelum COVID. Sudah mulai ada penurunan permintaan yang kemudian ditambah lagi dengan krisis ekonomi di Eropa sehingga penurunan permintaan terutama untuk produk-produk padat karya ya, ekspor ke Eropa ya. Di samping juga free trade kita dengan Eropa juga belum selesai-selesai sehingga daya saing industri kita juga kurang baik ya. Nah, itu juga menjadi penyebab menurunnya permintaan. Kemudian COVID ya, itu beberapa dunia usaha sebenarnya banyak yang mati suri itu ya, terutama yang usaha kecil. Ya, mungkin kita nggak mengidentifikasi berapa banyak usaha kecil yang mati setelah COVID dan tidak bangkit lagi ya. Tapi kan bisa dilihat bahwa jumlah kelas menengah kita turun. Itu merupakan salah satu indikator ya bahwa ada problem di industri kita dan di ekonomi kita. Nah, yang sekarang kita juga lihat fenomena PHK itu macam-macam juga persoalannya. Ada yang karena masalah teknologi dan kemudian juga perusahaan-perusahaan global itu juga melakukan konsolidasi karena menurunnya permintaan global. Mereka konsentrasi hanya di 1-2 negara ya. Mungkin sebelumnya 5 negara, sekarang dikonsentrasi menjadi 1-2 negara. Nah, competitiveness negara juga menjadi satu Pak Bob. Background ya kenapa munculnya fenomena PHK ini. Oke, baik Pak Bob. Mas Faisal melihat juga kenyataan atau realita yang samakah begitu kalau kita lihat dari sisi ekonominya, apakah memang gelombang PHK ini memang betul terjadi tidak hanya di Indonesia, gelombang yang terjadi sudah ada krisisnya tanda-tandanya sejak berapa waktu yang lalu dan tentunya menjadi concern Mas Faisal timingnya ini loh, memasuki bulan puasa, sebentar lagi Lebaran, seperti apa Mas Faisal? Iya dan tidak ya, jadi ada ya
partially true, tapi kalau kita melihat secara umum, ketika di sini ada yang direlokasi, berarti ada pusat yang kemudian bertumbuh gitu. Kalau kita bicara regional ASEAN, maka kita berbicara mengenai persaingan kita dengan misalnya dengan Vietnam gitu ya. Mereka melakukan relokasi industri tadi yang disampaikan oleh Pak Bob tadi. Tapi kalau kita melihat secara umum memang tantangan di tahun ini memang lumayan berat ya. World Bank saja baru merevisi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya 3%, ya 3% saja 2025 itu sudah lebih rendah dibandingkan posisi tahun lalu. Bahkan di revisi ke bawah lagi 2,7%. Nah, salah satunya adalah karena memang ada potensi disrupsi dari value chain akibat dari potensi tariff retaliation ya dari Trump versus dengan negara-negara lain. Nah, itu saja kemudian memiliki semacam dampak ya terhadap global demand yang pada akhirnya kalau kita bicara tadi Danbi International yang mana kan fokusnya kepada ekspor ya, Yamaha juga dan juga Sritex juga beberapa potensi pasar ekspornya juga kan di global ya, sehingga kemudian membuat mereka terpaksa merasionalisasi industrinya. Itu dari sisi permintaan global. Nah, dari sisi yang lain kalau kita bicara mengenai industri ya saya sepakat juga dengan Pak Bob, ini bukan terjadi di tahun ini saja, tetapi ini memang sudah menahun ya. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai misalnya produktivitas dari sisi industri, tenaga kerja dan seterusnya itu semakin lama semakin berkurang. Dari tahun 2007 saya sudah melihat pattern datanya bahwa upah tenaga kerja itu relatif naik tapi produktivitas stagnan. Sehingga kemudian memicu investment diversion. Orang tidak berinvestasi ke sini atau bahkan mengalihkan investasinya ke tempat lain yang jauh lebih kompetitif. Yang salah satunya yang biasa kita jadikan perbandingan adalah Vietnam, Thailand, Malaysia atau bahkan Myanmar. Oke, baik Mas Faisal. Itu kita masih ingin tahu ya, Pak, faktor-faktor apa lagi yang memicu sehingga gelombang PHK ini terjadi massal di waktu yang hampir bersamaan menjelang nanti kita menyambut Lebaran dan masuk di bulan puasa. Nanti kita juga akan mendengar cerita dari Pak Slamet yang termasuk koordinator dari para pekerja Sritex di Sritex Indonesia, pemirsa. Kami akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi.